Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi di Opini Pemirsa. Obrolan pagi ini kita akan lanjutkan kembali obrolan kita yang semakin seru. Tapi tanpa terasa kita sudah di penghujung ya segmen terakhir kali ini. Tapi tetap semangat paginya harus menyala terus ya. Dan Ibu, kita lanjutkan kembali nih obrolannya. Yang tadi untuk mahasiswa yang suka atau sering menghadapi problematika terhadap keadaan sekarang, entah itu di bidang politika atau pemerintahan dan lain-lain. Tadi seperti Ibu bilang kan, mahasiswa yang mungkin punya keresahan, terus pengen mengaspirasikan turun ke jalan, dibina oleh bidang kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan di universitas gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri Bu, gimana ngelihat mahasiswa yang seperti ini? Dia mungkin untuk di bidang seninya tidak ada jiwa seni, tapi hobinya lebih ke mengeluarkan aspirasi. Kalau di bidang seni tidak ada kayak gitu Mas ya. Mengeluarkan aspirasi itu kita ada, itu tadi mengeluarkan aspirasi kan bisa secara langsung atau melalui tulisan. Benar. Itu tadi, jadi kita ada juga ada pembinaan sendiri itu terkait bagaimana mahasiswa ini menyampaikan apa ya, unek-unek atau apa itu melalui tulisan. Itu kami sampaikan apa ya, ketika kita kan kalau kata pujangga coba kata pujangga itu kan ketika kita sudah nggak ada tapi karya kita yang bermakna. Betul. Nah itu kami bilang bagaimana kalau unek-unek kalian itu coba tuangkan dalam sebuah karya tertulis. Karya tertulis, nah nanti kita buat dokumentasi ya, jadi hasil sekarya kayak gitu Mas. Nah itu juga dilakukan atau ikut diterapkan dari hasil mahasiswa kita yang pertukaran di kampus lain tadi. Oh iya, yang awalnya mereka niatnya pengen demo nih, turun ke jalan, akhirnya nggak jadi, akhirnya nulis puisi. Ayo coba tuangkan dalam bentuk tulisan atau cerpen atau puisi kah di situ kan. Nah, jadi ada karya yang memang bisa dinikmati nanti kayak gitu. Oke, jadi keresahan bisa dituangkan, bisa jadi nanti jadi puisi, bahkan menjadi lagu, bahkan bisa menjadi pundi-pundi rezeki mereka gitu, bisa diperjualbelikan hasil karyanya. Itu alhamdulillah sudah ada beberapa buku yang memang terbitan dari mahasiswa sendiri Mas. Nah ini yang menarik, kita akan berbicara untuk prestasinya Bu, yang sudah Ibu bersama rekan-rekan di kampus bina mahasiswa ini. Apa aja yang sudah dihasilkan sama teman-teman mahasiswa? Kalau terkait yang pertunjukan langsung itu yang seperti disampaikan tadi Mas ya, ada mahasiswa yang berprestasi memang di tingkat daerah atau nasional terkait lomba-lomba. Kemudian untuk mewadahi mahasiswa yang kurang berminat di bidang pertunjukan, mereka bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan kayak gitu. Dalam bentuk tulisan itu nanti kita bukukan dan alhamdulillah itu sudah kita terbitkan bukunya, sudah ber-ISBN sehingga ada memang di prodi itu kami pajangkan lah. Jadi kan ada suatu kebanggaan bagi mahasiswa. Itu karya mereka, baik itu berupa kumpulan cerpen atau puisi yang memang karya dari mereka sendiri. Wih, mantap, berarti sudah dibukukan, dan ini juga menjadi daya tarik untuk mahasiswa yang lain. Ini ada loh, mungkin juga mereka yang sudah menjadi alumni melihat ini kenang-kenangan kakak-kakak kalian ini. Jadi ketika ke prodi itu kan kami pajang tuh Mas di lemari yang bisa kelihatan itu. Jadi apa ya, ketika mereka masuk prodi mereka membaca tuh, oh ini karya kakak tingkat kami, baik puisi maupun cerpen-cerpen itu tadi. Sehingga memotivasi juga tuh adik-adik tingkatnya tuh untuk berkarya dengan bentuk yang sama. Bener, akhirnya membuat sejarah lah di kampus itu. Nah kalau untuk prestasi di bidang teater sendiri Bu, selain tadi kan juga ada juga puisi untuk perform di nasional. Kalau untuk teater sendiri kita pernah ke nasional kah? Kalau teater kita belum tingkat nasional Mas, kita tingkat daerah, tingkat daerah khususnya di Provinsi Bengkulu sendiri. Gitu. Nah kalau untuk pertunjukan teater, biasanya teater yang dipertunjukkan itu menunjukkan cerita seperti apa Ibu? Kita lebih sering ke cerita-cerita daerah Mas yang kita tampilkan. Misal kalau yang seperti yang kegiatan bulan bahasa yang baru beberapa bulan yang lewat itu kita lebih menampilkan kegiatan apa ya, semacam yang kalau cerita yang ada di Curug kalau saya tidak salah itu yang Batu Menangis. Iya, betul. Jadi mahasiswa itu bagaimana mendesain cerita itu menjadi sebuah pertunjukan yang yang bisa dinikmati oleh semua
semua apa ya, sivitas akademika maupun yang di Masyarakat luar luar kampus. gitu. Oh, Iya, oke. seperti Dengan itu. konsep teater gitu, Iya. pertunjukan teater dengan membawa cerita rakyat, adat istiadat masa lampau Iya, gitu. dan Oh. bukan cerita yang di Bengkulu aja, tapi Mm-mm. cerita seperti Maling Kundang Oh, kemarin. iya. Mm-mm. Jadi apa ya, mereka pertunjukan dari cerita yang ada kayak gitu, Mas. Oh, oke. Mereka mainkan peran Heeh. kayak gitu. Nah, yang cerita Maling Kundang ini sampai sekarang menjadi peran si malingnya terbawa-bawa nggak, Bu? Sampai di rumah gitu kan, marah-marah sama orang tuanya. Oh, itu kami bilang itu perannya, kami bilang peran yang negatif udah cukup sebatas peran. Hanya sebatas di panggung. Iya, kalau yang positif boleh deh mau dibawa kemana-mana. Takutnya ke bawah kan, dia belajar berminggu-minggu menjadi seorang malin gitu. Ternyata pas sudah pulang ke rumah, ternyata menjadi benar-benar maling kundang. Kamu jadi batu. Oke, nah dari Ibu Ira sendiri, Bu, apa nih untuk harapannya sendiri ke depannya, Ibu, untuk pengembangan atau pembinaan kreativitas dari mahasiswa? Baik, untuk harapan kami terhadap mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia itu sendiri, kami berharap di sini mahasiswa itu tidak hanya aktif di bidang akademik, ya Mas ya, di bidang akademik, karena kami dari Prodi itu sendiri istilahnya sudah memfasilitasi atau istilahnya ya apa ya, sudah menyiapkan lah agar mahasiswa ini selain bidang akademik yang diperoleh, mereka juga mampu menggali kreativitas di bidang non akademik. Betul. Jadi ini juga bisa menjadi bekal mereka setelah lulus dari prodi nanti, seperti itu. Oh, oke, benar, karena kan sekarang lapangan pekerjaan itu tidak hanya monoton, Iya. bidang A saja. Jadi tidak mereka nanti Bu, kami kan ngambil keguruan nih, berarti harus jadi guru, belum tentu. Betul. Jadi bisa mereka apa ya, maksudnya bisa lebih luas seperti itu, Benar. Mas, wawasan mereka. Apalagi mereka sudah punya bekal untuk bidang seni, mungkin bisa Iya. buka sanggar teater, gitu, Betul. sanggar puisi gitu. Iya. Nah, kalau untuk kedepannya ini, Bu, untuk plan selanjutnya nih, apa nih yang akan dilakukan? Tadi kan harapannya untuk teman-teman mahasiswa. Kalau untuk rencananya sendiri, Bu? Untuk rencananya sendiri ya terkait sanggar ini kan tadi Mas ya, sanggar yang ada di prodi itu kalau kami bisa harapan kami lebih luas lagi cakupannya. Kalau yang tadi tingkat nasional itu baru di puisi, harapan kami ini nanti teater atau yang drama itu bisa ikut tingkat nasional, bahkan kalau bisa itu tingkat internasional. Amin. Mudah-mudahan semuanya diperlancar, Ibu. Iya, amin. Dan tetap semangat terus dalam membina teman-teman mahasiswa, karena otomatis membina mahasiswa ini beda dengan membina anak-anak pelajar Iya, gitu. betul. Karena pikiran kan sudah sangat terbuka gitu ya, dan Iya, banyak pro dan kontra yang pastinya. Dan Ibu terima kasih sekali lagi, dan sama-sama. salam untuk teman-teman mahasiswanya, anak-anak didiknya. Iya, Mudah-mudahan terus berkembang terus untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi ya, dan tentunya untuk Ibu sendiri juga sukses terus, Bu. Ibu Ira, terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama. Opini. Kita sudah di penghujung acara, dan pastinya pemirsa Opini tanpa terasa 60 menit kebersamaan kita harus dituntaskan saat ini juga. Dan saya Iqbal Fatwa bersama juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Opini pagi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan terus Opini, obrolan pagi ini tentunya hanya di TVRI ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.